Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dari Ibnu Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, Iqra' alayya, qultu ya Rasulullah, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Jadi Rasulullah meminta supaya Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, wa alaika unzila, apakah saya harus membacakan Al-Quran kepada Anda, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul? Kemudian qala na'am, beliau menjawab benar. Uhibbu an asma'ahu min ghairi, tetapi saya suka untuk mendengarkannya dari orang lain. Ya, uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku suka mendengarkannya dari orang lain. Kemudian faqara'tu surat An-Nisa'i, aku membacakan surat An-Nisa ayat 41. Ya, insyaallah ayat 41 yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Hatta ataitu ila hadhil ayat, sehingga sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, sampai ayat itu faqala, Rasul mengatakan, maka bagaimanakah halnya dengan orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat. Kemudian beliau bersabda, faqala hasbukal an, cukuplah untuk sekarang, cukuplah untukmu sekarang. Artinya disuruh hentikan membaca ayat itu. Faida ainahu tadrifani, tiba-tiba air mata beliau bercucur dari kedua matanya. Bapak Ibu, bahwa Rasulullah ketika dibacakan surat An-Nisa dari ayat 1 sampai 41, ayat ke-41, Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud supaya menghentikan bacaan itu. Artinya pakai faidah jina, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Mingkuli ummatin bisyahidi wajibna bika ala haula bisyahida. Ini bunyi ayat 41. Apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul
sebagai saksi atas mereka itu, sebagai saksi atas umatmu. Kenapa Rasulullah menangis? Yang ditangisi Rasulullah itu kalau umatnya Nabi Muhammad ada yang kufur nikmat. Ya, karena apa? Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya tentang tafakur. Pada ayat 36 ketika Allah menyampaikan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian ayat itu ditutup dengan innallaha kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri, tafakur. Tafakur itu membanggakan diri bahwa keberadaan dirinya itu tidak pernah merasa butuh dengan orang lain. Jadi merasa semuanya bisa sendiri. Di saat Allah memerintahkan agar supaya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, yatim, miskin, kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, wassahibi bil jambi. Ya, jadi yang yang dekat, ya teman dekat, ya satu tim, satu kantor, satu organisasi, setelah tetangga, kemudian yang sama-sama berjuang di jalan Allah, pasti satu sama yang lainnya pernah ikut andil dalam kesuksesan seseorang. Ya, wa ma malakat aimanukum, budak-budak yang dimiliki, kalau sekarang ya bisa diartikan mitra kerja kita. Siapapun itu, maka kalau jangan menganggap remeh orang lain, karena orang lain itu pasti punya kelebihan. Ya, jadi kalau di Gontor itu diajari mahfuzatu begitu banyak berkaitan dengan kepribadian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul yang memang suaranya bagus. Rasulullah seringkali mencuri, dalam artian ketika Ibnu Mas'ud ngaji itu suka mendengarkan di dekat rumahnya karena suaranya bagus. Kemudian beliau memang fokus menekuni ilmu Al-Quran, sehingga ada doa ketika mau membaca Al-Quran itu, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min fazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa Ibnu Mas'ud. Ya, kalau perawakannya diceritakan itu kecil, munting katanya gitu ya. Ya, beliau istilahnya fokus kepada membaca Al-Quran sehingga termasuk kategori sahabat yang miskin namun istrinya kaya raya, sehingga istrinya oleh Rasulullah disuruh memberikan zakatnya kepada suaminya Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud itu nggak sempat bekerja, dia sibuk untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada sasaran yang memang dituju oleh Rasulullah untuk umat yang masih belum memahami Al-Quran. Nah, tafakur ini, membanggakan diri ini adalah dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 37, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nas bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Jadi orang yang merasa tidak membutuhkan orang lain, yang selalu membanggakan dirinya, yaitu orangnya yang bakhil, kikir, dan sudah dirinya kikir mengajak orang lain kikir. Ya, jadi kalau ada temannya ikut nyumbang yang banyak, cuaknya kayak gitu. Ya, itu
itu kikir. Jadi kikir itu tidak memberikan haknya kepada orang yang punya hak, itu termasuk kikir. Ya, harusnya misalnya haknya dia adalah 1 juta diberikan 700, nah itu termasuk kategori kikir. Jadi bukan hanya medit untuk dirinya, tapi kaitannya dengan hak orang lain. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, kemudian menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Sajane sugih tapi macak miskin. Kalau diajak urunan, wah banyak sekali alasannya, saya pakai bukuan, saya apa gitu. Banyak sekali. Nah, di sini menyembunyikan karunia Allah, maka Rasulullah ketika ditanya tentang ketika menjadi saksi bagaimana dengan orang kafir, kalau hubungannya dengan ayat ini adalah mereka yang kufur nikmat, umatnya Nabi Muhammad tapi kufur nikmat. Ya, kafir itu kan ada kafir musyrik, ada kafir fasik. Dia Islam, ya, tapi suka nebar fitnah, berita-berita yang hoax di WA itu seliweran, ya, apalagi bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang pokoknya tulisan Arab di-share, ya, nggak tahu itu benar apa tidak misalnya. Wa'tadana, ya, jadi nggak usah khawatir, Allah telah menyediakan untuk orang yang kufur itu siksa yang menghinakan. Itu satu. Jadi tafakur itu adalah mereka yang pikir dan mengajak orang lain pikir dan menyembunyikan karunia yang berupa rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Ya, itu tadi gampangannya sugih maca miskin gitu ya. Kemudian yang kedua sikap dari tafakur itu adalah walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, yaitu orang yang menafkahkan hartanya loman. Yang kedua itu loman, tapi karena riya kepada manusia. Ya. Wala yu'minuna billah, dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pula kepada akhirat. Jadi riya itu yang dituju adalah pujian manusia. Ya, itu bedanya dengan ikhlas. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ya, barang siapa yang mengambil setan menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang sangat hina, teman yang sangat buruk gitu ya. Nah, untuk itulah maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari sifat-sifat kita sebagai manusia, bahwa riya itu terkait sebenarnya dengan pikir. Bahwa riya itu ya pikir, termasuk pikir. Ya, jadi orang riya itu pikir karena dia membelanjakan hartanya kepada orang yang tidak berhak menerima dari dia. Ya, paham maksudnya? Memberikan hartanya kepada orang yang tidak berhak menerima. Dia sebenarnya sudah cukup, tapi karena apa? Besti. Karena teman dekatnya, ya apalagi yang teman dekatnya itu senang muji, maka dikasih itu. Ya, itu dikasih karena apa? Karena dia suka muji, suka ini. Nah, sebentar lagi tahun 2024 ya, tahun politik. Wah, banyak orang yang banyak. Ya, padahal sama istri dan anaknya pedih. Ya, itu jadi riya itu bukan hanya sekedar dikatakan pamer,
tapi dia tidak memberikan haknya kepada yang harusnya berhak. Oh, banyak yang ratusan juta miliaran. Ya, sampai diutang barang, dilakoni. Jadi ini agar supaya punya pemahaman, jadi dia itu bukan hanya pamer aja, tapi memberikan sesuatu itu yang bukan pada tempatnya. Itu kadang-kadang, ya saya dulu jadi guru ya, ini ada yatim sih memang, tapi mbaknya itu, aduh mobilnya bagus-bagus, cucunya dimintakan bantuan. Itu kan harusnya ya yatiman dama korobat, yatim yang hubungannya dekat, yang masih cucunya, masih ponaannya, harusnya keluarga yang itu jangan dimintakan ke panti asuhan ya. Yang dimintakan ke rumah sakit harus selama masih ada keluarga yang dekat. Itu masuk kategori yang riya dan kikir. Ya, kikir itu. Jadi kikir itu bukan hanya apa kecil ya. Ya. Jadi menginfakkan hartanya tidak memperhatikan kepentingan umum maupun khusus. Yang diperhatikan adalah ya pengagungan dan pujian. Sekalipun infak yang dikeluarkan itu untuk sesuatu yang membahayakan dan untuk fitnah. Nah, untuk menjegal lawan politiknya itu butuh dana. Ya, untuk mengatakan bahwa itu orang jelek dan sebagainya itu butuh biaya, butuh dana. Hanya kadang-kadang ya kita lupa bahwa hal itu dianggap sebagai amal soleh. Nah, kasihan kadang-kadang sampai harus menjual harta bendanya gitu ya. Ya. Jadi itu termasuk kategori pedagang yang membeli pengagungan manusia terhadapnya dan juga bisa menindas mereka supaya mengabdi kepadanya. Ya, itu termasuk kategori pedagang dan pecundang juga ya. Masuk di situ gitu ya. Nah, itu yang pertama, antara riya dan kikir itu terkait. Yang kedua, perbedaan antara orang yang riya dengan orang yang ikhlas. Wala yu'minuna billah wal yaumil akhir, wala bil yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah, tapi beriman dan tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kalau orang ikhlas itu cirinya jarang sekali mengingat amalnya, jarang sekali nyebut-nyebut amal yang telah dilakukan. Itu cirinya. Kalau orang yang riya itu, kalau yang dibantu, yang dikasih itu tidak memujinya, itu disebut-sebut. Orang ikhlas itu mengingat amalnya atau menyebut itu hanya untuk kemaslahatan, untuk kepentingan. Contoh, misalnya terkait dengan wasilah amal soleh ya. Ya Allah, saya pernah menolong orang lain. Ya, kalau itu Engkau ridhoi ya Allah. Sekarang saya punya masalah. Mudah-mudahan amal soleh yang saya lakukan itu ya bisa menjadi perantara untuk keluarnya saya itu dari persoalan kehidupan ini. Jadi nyebutnya kepada Allah, bukan kepada orang. Yang kedua, boleh menyebut amalnya. Misalnya ada sebuah proyek di jalan Allah, butuh dana. Terus ada yang nyumbang hanya 1 juta. Bilang kepada yang uangnya banyak itu,
Aku loh, saya tuh loh nyumbang 1 juta, masa kamu 200? Boleh ada? Boleh, untuk kemaslahatan, untuk memotivasi. Tolong, kamu kan punya uang, itu kurang masih, ditambah. Nah, itu ada unsur dakwahnya, harus menyebut, aku saja saya pensiunan iso 1 juta. Masa kamu duitnya yang banyak, kembangnya cuma segitu. Biasanya alas itu memang ombong. Aku akeh sumbangan di sana padahal ya. Yang pancene menyembunyikan karunia Allah. Itu boleh ya, itu boleh. Jadi tidak termasuk riya. Jadi kembali kepada niat. Maka hal-hal yang terkait dengan masalah ini ya, masalah infak itu, ketika di grup itu tolong nggak usah ditulis angkanya, walaupun itu perlu untuk yang lain gitu ya, untuk supaya jadi kalau ada ini sumbangan ini, ayo apa sabiran istilahnya ya. Itu berapa, ini berapa, itu sebaiknya tidak usah ditulis di situ, langsung aja kepada pengurusnya. Kenapa demikian? Itu kadang-kadang khawatir nanti muncul yang namanya riya itu tadi. Oh ternyata yang paling akeh aku, yang cuma mau nyumbang 50.000 nggak berani. Itu kan ya. Apalagi ditulis hamba Allah. Saya gara-gara hamba Allah itu menjelaskan konflik di salah satu daerah. Gara-gara sumbangan ditulis atas nama hamba Allah. Itu jadi runutan. Kalau mau nggak disebut namanya, tapi di masjid ini nggak ada karpetnya ya. Biasanya di masjid-masjid besar langsung ditaruh di bawah karpet 10 juta. Itu lebih bagus. Tapi takutnya diambil orang nanti ya. Enak masukkan di kota amal gitu ya. Ya, saya pernah di masjid udah mau 5 juta lah. Kalau ada orang lain, udah ada apa ini lah, nanti kan juga itu bahaya juga. Nah, kalau zakat jangan harus ditulis namanya, karena itu peruntukannya jelas. Jadi bukan pamer, zakat itu kewajiban. Yang kedua, supaya tahu untuk siapa. Itu kapan hari Ibu ini kami menjual rumah zakatnya untuk nitip ya, untuk Aisyah. Namanya siapa yang almarhumah? Saya khawatir, kan sudah meninggal. Saya khawatir orang tua saya dulu lupa nggak bayar zakat. Waduh, itu anak soleh betul itu. Karena kami nggak tahu. Sehingga ketika menjual apanya itu ya sudah, kalau misalnya saya kok kayaknya nggak pernah mengakad dengan zakat gitu ya. Namun cuma infak saja. Padahal zakat itu harus jelas akadnya. Ini di sini ada laksismunya ya, juga ada. Itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau zakat itu pendistribusiannya juga harus tepat. Itu nanti amil itu bertanggung jawab. Jadi jangan sampai terus nggak nulis terserah lah, apalagi itu nggak jelas. Jadi kalau masih kaitannya dengan zakatnya belum terbayar bagi yang sudah punya harta mencapai nisab, ya jangan sedekahnya yang didahulukan, kewajibannya dulu. Ya, itu harus jelas namanya, bukan pamer kalau ditulis namanya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan riya itu selalu mencari kesempatan untuk membanggakan apa yang diberikan dan diperbuatnya. Ya, sebagaimana yang menafkahkan harta, melakukan amal soleh untuk maksud mendapatkan apa ya, reputasi. Ya, ini yang ada yang di kayaknya hampir dari tingkat pilihan kepala desa sampai itu pasti
banyak orang yang nyumbang-nyumbang, tapi ada kepentingan ya. Kemudian wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Teman soleh akan membantu melakukan kebaikan. Berbeda dengan bisikan setan itu selalu ya menghalangi. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan. Nah, untuk itulah maka ayat 40, innallaha la yudlimu mithqala dzarratin, Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah melipat gandakan dan memberikan dari sisinya balasan yang besar. Ya, ini terkait dengan surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi kalau kebaikan maka nilainya, pahala itu nilai. Mau nilai 60, 70 itu namanya pahala. Akan dapat nilai 10 kali lipat amalnya. Ya, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Namun siapa yang membawa amal yang jahat maka tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Itu di surat Al-An'am 160. Itu Allah minimal 10 kali. Kalau manusia kembali, kalau ada yang berbuat jahat ingin membalasnya 10 kali lipat. Iya, ingin membalasnya lebih gitu ya. Nah, untuk itulah maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini, bahwa amal yang dilakukan oleh manusia itu enggak ada satu pun yang tidak dilipat gandakan. Ya, jadi kalau ilmu matematika ya 1 tambah 1 2 ya. Tapi kalau kacamata bisnis lain lagi, 1 tambah 1 11. Harus 11 itu kalau bisnis. Tapi kalau ibadah sholat berjamaah 1 tambah 1 jadi 27. Jadi kalau berdua aja berjamaah dapat 27 gitu ya. Kalau kita seperti itu. Nah, untuk itulah maka karena Rasul nanti akan dipanggil untuk memberikan kesaksian, mari jangan sampai kita yang namanya Muhammadiyah ini jangan mengecewakan Rasulullah, gitu. Jangan mengecewakan Rasulullah. Nanti ketika Rasul dijadikan saksi, diminta bagaimana orang yang ingkar itu, bagaimana yang mungkin kalau kafir musyrik, insya Allah tidak, tapi kafir fasik dan kufur nikmat itulah yang nantinya Rasul tidak bisa memberikan pembelaan sama sekali. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang Rasulullah menangis ketika mau dibacakan surat An-Nisa dari ayat 1 itu tentang jangan sampai putus silaturahim, tentang kewajiban hak suami istri, semuanya. Intinya orang yang ikhlas itu dia baik kepada orang dekatnya sebelum loman kepada orang lain. Namun ada hak-hak agama yang juga harus kita sehingga kalau Ibnu Mas'ud itu karena kekurangan, kemudian istrinya setelah ngaji surat At-Taubah ayat 35 itu, kemudian sampai di rumah dia bercerita sama Ibnu Mas'ud, suaminya. Tadi Rasulullah menjelaskan tentang siapa yang punya perhiasan, kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu akan disetrikakan di dahinya, di punggungnya, kan gitu. Tolong tanyakan kepada Rasul. Istrinya bilang begitu. Apakah boleh ya seorang istri mengeluarkan zakatnya untuk suaminya yang kekurangan? Nah, secara psikologis Ibnu Mas'ud ya suka. Kenapa? Karena suami itu adalah dirinya. Disuruh nanya kepada Rasul gitu. Akhirnya Ibnu Mas'ud bilang ke
kepada Rasul seminggu sekali untuk pembinaan pada perempuan-perempuan itu. Jadi nuntut juga waktu itu. Akhirnya datanglah kepada rumah Rasulullah, ditemui oleh Bilal. Bahkan ada lagi satu perempuan yang akan menanyakan hal yang sama. Kemudian akhirnya bahwa sedekah itu lahuma ajrani, dua balasannya. Balasan sedekahnya dan balasan menyambung silaturahim kalau diberikan kepada keluarga yang miskin ya pada waktu itu. Ya, jadi ini hal-hal yang terjadi, namun ada kewajiban-kewajiban juga terhadap agama. Untuk tegaknya agama itu dibutuhkan biaya kan gitu ya. Sehingga surat Al-Ma'un itu diulang-ulang oleh Ki Ahmad Dahlan bahwa kalau tidak ada kepedulian terhadap kemanusiaan, ya maka doa kita begini, ya Allah, ya Allahumma fili warhamni wajburni, berilah kecukupan untuk urusan dunia dan akhirat itu, adanya keseimbangan. Ya, saya bisa cukup membiayai keluarga saya, kemudian saya juga cukup untuk membiayai agama, perjuangan di jalan Allah. Ya, sehingga itu mintanya cukup, jangan minta kaya. Nanti kaya itu belum tentu bayar zakat. Saya ingat Allah yarham Kiai Zarkasi ketika gontor satu hal, ya saya masih mahasiswa, jangan minta kaya. Karena orang kaya belum tentu ingat untuk membayar zakat, tapi mintalah menjadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Ya, otomatis di situ ada keberkahan. Itu yang saya catat sampai sekarang ya. Jadi memang itu benar. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Jadi ayat 41 menjadi istilahnya menjadi penguat buat kita, jangan sampai membuat Rasulullah malu di hadapan Allah. Karena apa? Kita bergabung ya di sebuah amal usaha Muhammadiyah yang diberi nama Anisiyah. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah.